Bapak Ibu Saudara, Alkitab bukan hanya sekedar sebuah buku berisi tulisan peraturan moral. Bahkan bukan sekedar sebuah buku berisi bagaimana sebuah ritual agama. Tetapi Alkitab ini adalah buku tentang kehidupan. Buku yang menyingkapkan, dia adalah kebenaran firman yang menyingkapkan bagaimana orang percaya melewati kehidupan ini. Siapa tokoh-tokoh Alkitab ini? Tokoh-tokoh iman itu. Mereka bukan sekedar orang yang beragama. Mereka bukan sekedar orang yang melewati aktivitas hidup. Mereka bahkan bukan sekedar orang yang menekuni sebuah ritual. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Dan perjalanan hidup mereka enggak selalu smooth. Bahkan kisah di Alkitab menyingkapkan mereka melewati apa yang disebut lembah bayang maut. Tetapi mereka menjadi berbeda. Karena kasih setia Tuhan dan kebenaran yang ada di dalam hidup mereka. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ketika masa sulit atau bencana atau tulah itu melanda, di situ terjadi sebuah perbedaan. Di mana ada tekanan, di mana ada api, di situ sebuah perubahan atau muncul sesuatu yang membedakan. Api membuat jerami hangus terbakar, tetapi api yang sama itu memurnikan emas. Dan biarlah ketika kita melewati pandemi COVID-19 ini, kita minta satu hati yang diselimuti oleh hal sorgawi, kasihnya, membuat hati kita seperti dalam tabernakel itu kayu yang diselimuti emas. Dan membuat kita bukan menjadi lemah, kita justru menjadi makin murni. Kita menjadi semakin kuat. Karena emas, sementara jerami habis, hancur. Sebelum air bah melanda, orang di luar bahtera fine. Tapi orang di dalam bahtera juga fine, oke. Tapi ketika banjir melanda, orang di luar bahtera mati. Orang di dalam bahtera hidup. Terjadi perbedaan. Sebelum bencana tulah itu turun, tidak berbeda. Tetapi waktu tulah atau bencana itu, di manakah kita itu akan berbeda. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Itu yang membuat kita menjadi berbeda. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berhenti untuk percaya yang sempit. Tuhan tidak mengajak kita, memanggil kita hanya untuk mengalami pengampunan. Tetapi Tuhan membawa kita untuk kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Untuk menerima pengampunannya dibutuhkan iman percaya kepada karya penebusannya. Tetapi untuk memiliki pengenalan akan Tuhan dibutuhkan kesediaan untuk masuk dan lumat di dalam perjanjian. Serta bersedia berjalan, memahami tatanannya dan berjalan di jalannya. Tuhan mau kita bukan hanya percaya pada Tuhan, tetapi menjadi bilangan orang-orang yang mengenal Tuhan. Ketika pandemik sebuah daerah, sebuah kota itu hancur, tidak ada yang kebetulan. Artinya begini, ada hitungan di dalam alam roh. Ketika Sodom itu hancur, ada perhitungan di dalam alam roh. Waktu Abraham rundingan dengan Tuhan, Abraham mengingatkan Tuhan, Tuhan, masa engkau membinasakan orang benar bersama orang fasik? Gimana kalau ada 50 orang benar? Tuhan bilang, Abraham, kalau ada 50 orang benar, aku gak habisin kota ini. Gimana kalau ada 40, 30, sampai 10? Tidak ada 10 orang benar. Nah, ada sesuatu deal, sesuatu yang di alam roh. Itu baru satu kota. Percayalah ketika ada pandemi yang melanda seluruh dunia. Ada sesuatu yang di alam roh. Dan tugas imam itu bersyafaat. Bukan untuk mencari salah sopo, tapi ada yang salah dan kita minta pendamaian. Hari ini jangan berhenti pada dimensi percaya. Milikilah pengenalan akan Tuhan.
melalui Anda dan saya bersedia masuk dalam perjanjiannya. Bukan bicara keselamatan secara rohani saja, tapi perlindungan, pemeliharaan secara sorgawi di tengah-tengah pandemi ini. Pastikan Anda dan saya di hadapan Tuhan ada bobot, ada kebenaran yang Tuhan temukan. Oleh sebab itu, jangan berhenti menabur kebaikan. Hari ini ada banyak kesempatan untuk kita menjadi bejana. Bukan kita berjasa, bukan kita jadi pahlawan, tetapi biarlah kita menjadi bejana. Jangan tunggu kita berlebih. Justru ketika kita peduli di tengah-tengah pergumulan kita sendiri, itu membangun sebuah pijakan yang membuat sorga itu hadir di dalam hidup kita. Bagaimana janda di Sarfat menerima mujizat terobosan ekonomi? Ketika dia di tengah-tengah kekurangannya, dia belajar peduli kepada orang asing yang lewat yang dia tidak kenal. Dan dia percaya ketika Elia berkata, serahkan, buatkan aku dari tepungmu yang terakhir ini. Dan ketika dia membawa persembahan, dia terima kunci sehingga dia membuka pintu keluar dari kelaparan. Sehingga gelarnya bukan lagi janda miskin, tetapi janda pemilik rumah. Anak Tuhan yang memiliki terang dan memiliki air, dia akan menjadi bejana Tuhan yang mengalirkan kepada orang lain. Dan bukan untuk kepujian buat kita, tetapi kepujian buat dia. Ini saatnya gereja menyinarkan umat Tuhan. Kita menemukan tempat kudus, tempat persembunyian. Ini saatnya kita ngerti caranya membangun mezbah dan membawa korban. Sehingga api itu turun. Sorga dengan pasukannya itu landing di dalam hidup kita. Sehingga dia mengubah padang gurun menjadi mata air.